Satu. Horas, jemaat Tuhan yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam podcast Gereja HKBP Bumi Anggrek. Pada kesempatan kali ini atau pada episode kali ini kita sedikit mengangkat tema yang agak berbeda, tapi penuh dengan makna. Nah, kita akan berdiskusi mengenai bagaimana kita masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Seperti yang kita ketahui, perguruan tinggi negeri itu masih impian banyak anak muda Indonesia, terutama yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi karena keterbatasan, tentunya membutuhkan belajar yang ekstra untuk mencapai ke sana. Nah, ini kita akan diskusi dengan dua orang narasumber yang lebih dulu sudah menginjakkan kaki di perguruan tinggi negeri. Nah, kita akan pengen tahu nih bagaimana mereka cara belajarnya dan bagaimana mereka masuk ke sana. Dan sebenarnya apa sih yang perlu mereka persiapkan sehingga nanti ini menjadi inspirasi buat anak-anak remaja atau anak posobulung atau anak generasi muda untuk mengikuti jejak mereka. Oke, selamat menyaksikan. Oke, terima kasih buat Kak Yolanda, Kak Serina ya sudah hadir di podcast kita. Seperti biasanya nih, kalau di podcast kita wajib memperkenalkan diri dulu karena kita kan ditonton oleh banyak orang ya gitu. Jadi oke. Mungkin dimulai dari siapa dulu deh? Mungkin saya Ya, dulu ya. silakan. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Sherina Deborah Manalu. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan kimia dan sekarang sedang menjalani semester 6. Oh, semester 6 ya. Ya. Oke, sip. Silakan Yolanda. Horas, perkenalkan nama saya Yolanda Sihaan, kuliah di Universitas Veteran Jakarta, jurusan Teknik Mesin dan masuk ke universitas ini lewat jalur undangan SNMPTN. Oke, mantap. Jadi ini mereka sudah menginjakan kaki di perguruan tinggi negeri ya. Jadi satu teknik, satu pendidikan ya. Pendidikan, serinya pendidikan ya. FMIPA. MIPA Ya. ya. Oke, ini MIPA teknik ini luar biasa nih. Ini saya nggak sanggup ke sana nih. Oke, saya mau mulai dari pertanyaan awal dulu deh. Menurut kalian berdua, apa sih belajar itu? Siapa dulu nih? Boleh. Ya, Yolanda. Kalau menurut aku pribadi, belajar itu adalah proses perolehan kemampuan yang berasal dari pengalaman. Dan menurut aku itu belajar itu nggak dapat dari sekolah doang. Mm-mm. Yang pertama kalau dari sekolah doang itu kayak matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan lain-lain. Kalau di luar sekolah, menurut aku tuh belajar itu kayak menghargai pendapat orang lain, respect terhadap sesama, seperti itu. Oke, luar biasa. Kalau Serena? Kalau aku basicnya pendidikan Amang. Mm-mm. Jadi pasti belajar tentang apa itu pendidikan dan belajar itu apa. Jadi kalau sepengetahuan aku selama aku kuliah, belajar itu adalah perubahan suatu perilaku Amang. Ya, Dan change itu behavior ya. ya, Ya. dan itu dipengaruhi karena pengalaman suatu pengalaman kita. Nah, juga itu karena ada stimulus dan juga respon. Ya. Jadi apapun itu yang menstimulus kita, pasti kita akan merespon itu dan itu belajar. Mm-mm. Nah, ini pasti pertanyaan banyak di luar sana nih, dari remaja. Gimana sih caranya belajar untuk bisa masuk PTN itu gimana caranya? Mungkin dari Serina dulu. Dari aku, kalau aku ya, sebenarnya aku bukan seorang yang selalu belajarnya ekstra gitu. Tapi pasti ada prioritas-prioritas yang aku utamain. Kalau misalnya pas masuk PTN, mau masuk PTN ya belajarnya harus lebih keras Amang. Mm-mm. Ya bisa setiap hari kayak gitu, cuman tetap dibarengi dengan hal-hal yang lain, gak cuman belajar. Kalau belajar doang kan bete, Ya, jadi stres akhirnya. ya saya tahu nih Serina juga aktif di gereja ya. Yolanda juga. Kalau Yolanda gimana? Kalau misalkan guru jelasin, pasti perhatiin, dengerin Mm-mm. juga. Nah, kalau misalkan ada pelajaran yang kurang dimengerti, Mm-mm. aku biasanya nanya temen aku kayak yang lebih paham. Mm-mm. Tadi ini gimana sih penjelasan gurunya, aku kurang paham, nanya ke dia. Apa enggak pas pulang sekolah atau lagi istirahat, ada juga materi nggak paham nih, tanya temen aku juga. Gitu Itu sih. ada jadwal khusus belajar nggak sih kalian Enggak sebenarnya? sih, aku nggak ada kayak Nggak ada. ya, Ada juga. Kalau aku efektif. kalau lagi rajin pasti aku Oh ya, jadwalin, aku taruh di Lagi HP ranji. Mm-mm. tugas-tugas, misalnya hari ini harus ngerjain apa, deadline-nya hari apa, jadi di list. Di list ya. Jadi Iya, ada jadwal. Ya, ada. jadi memang berarti belajar itu tergantung gaya masing-masing ya iya. Iya, sebenarnya ya. kan Jadi, ada gaya ah, belajarnya ah, ah. masing-masing. Kalau misalkan itu kan ada pertanyaan nih. Aduh, saya tuh ekstranya seperti apa? Apakah saya harus ikut les apa tiap hari sama di tempat les yang mahal apa bayarnya mahal atau memang ada sesuatu hal yang mungkin kalian bisa sharingkan nggak bagaimana cara belajarnya?
Iya, Kalau aku, Yolanda. Mm-mm. kalau aku cara belajar tuh lihat temen gitu loh, Mang. Kayak Mm-mm. temen aku bisa, pasti aku juga pasti bisa Oh, gitu. motivasi stimulusnya dari Motivasi, teman ya. iya dari teman Oke. juga. Sama guru BK. Sama guru BK. Iya, Oh, sering konsultasi juga ya? sering banget. Iya, jarang-jarang tuh. Biasanya kalau Iya, ketemu guru BK yang bermasalah. pandangannya bermasalah, tapi untung Iya. aja akrab dan ramah guru BK-nya. Oke, gitu. Oke, kalau Serina gimana? Kalau aku lewat jalur mandiri ya, Mang. Mm-mm. Nah, dan aku juga sebelumnya itu ikut les. Oh, ikut Ikut les les juga. dan itu lesnya pas mendekati SBMPTN itu setiap hari. Dari pokoknya 12 jam les. 12 jam Iya, les. 12 jam les tapi nggak belajar doang. Mm-mm. Kayak bahas apa, pokoknya ya happy-happy aja gitu. Jadi belajarnya jangan dibawa stres meskipun ekstra, tapi kita tetap harus happy Harus enjoy ya. ngejalaninnya. Iya, sesuai dengan gaya belajar kita masing-masing. Mau seperti apa? Efektifnya, kan ini mau misalkan nih, atau mungkin saya awali dulu deh. Cita-cita nggak sih masuk perguruan tinggi negeri? Kalau aku itu dari SD tuh kalau ditanya mau masuk SMP mana, SMA mana, terus mau kuliah nggak, terus aku jawabnya SMP harus negeri, SMA harus negeri, terus harus kuliah dan itu harus negeri. Oh, gitu. Dari SD Iya, motivasinya berarti selalu udah negeri. termotivasi dari kecil ya, Iya. pada planningnya. Kalau Yolanda? Cita-cita banget sih Amang. Oh, Sampai cita-cita. mama bilang kalau misalnya nggak masuk kampus negeri nggak usah kuliah gitu loh. Oh, Itu gitu. motivasi juga Oh, sih. motivasi juga Iya, ya. Iya. Jadi di stimulus dari orang tua juga penting Iya. ya. penting banget. Kalau nggak masuk negeri nggak usah Nggak usah kuliah. Nggak kuliah. usah kuliah. Iya. Wah, ini. Tapi ini perlu dicontoh sama orang tua yang lain nggak ya? Kalau Kayaknya harus deh. Am. Hah? Harus tapi jangan yang terlalu memaksakan gitu. Oke Takutnya ya. jadi beban Jadi buat beban juga anaknya. ya. Oke, tapi memang kalian udah punya cita-cita dari awal harus masuk perguruan Perguruan tinggi tinggi negeri. negeri. Iya. Oke, ini mantap juga nih. Jadi, berarti ini ada pengaruh lingkungan ya. Tadi seperti Yolanda bilang kan, Iya. oh dari mama nih kalau nggak masuk perguruan tinggi negeri nggak usah Nggak usah kuliah kuliah. nih itu. Berarti besar juga ya pengaruh lingkungannya. Menurut Iya. Yolanda pengaruhnya besar. Besar banget sih Amang. Kayak tadi mama, orang tua pokoknya. Terus teman-teman yang ambisnya dalam hal positif ya, kayak Mm-mm. semangat belajarnya untuk masuk PTN. Mm-mm. Terus guru BK juga kayak percaya ke aku gitu loh. Hmm. Kayak Yolanda, kamu potensi kamu di mana, itu berarti cita-cita kamu nanti kamu masuk kuliahnya di jurusan itu gitu sih. Ini Mbak Yolanda menarik juga. Berarti ini ada stimulus dari orang lain ya Iya. sebenarnya ya. Ada apa namanya? Ada teman konsultasi guru BK tadi itu ya. Iya. Berarti penting juga itu konsultasi Penting ke orang banget. lain ya. Penting Gitu. banget Amang. Oke, nanti berarti ini mungkin kalau di podcast kita remaja Naposo mungkin yang ingin perguruan tinggi mungkin jadi konsultasi sama kalian nih boleh nih kalian ya. Iya. Oke, sip. Kalau Serina apa nih pengaruhnya juga ada dari pengaruh dari luar selain dari les tadi ya pasti Iya. kalau dari les pasti lah. Iya ada sih dari teman pastinya. Kalau temen nilainya lebih tinggi terus kayak ih kok bisa gitu, mau cari tahu kok dia bisa nilainya tinggi, terus cari-cari tahu jawabannya, kayak minta diajarin gitu. Oh. Pokoknya gitulah, karena juga ngelihat kakak-kakak kelas atau orang-orang lain masuk PTN gitu, jadi gua harus masuk nih kayak gitu. Oke, keren berarti ini mereka ada ambisi positif dari melihat teman-temannya, melihat yang lain nilainya bagus. Nah, ini ini yang perlu dicontoh ya. Ambisius dalam hal yang sangat positif yaitu masuk ke perguruan tinggi negeri. Ini nih harus dicontoh sebenarnya nanti. Oke, nah sebenarnya kalau yang paling mempengaruhi siapa ini? Kalau kan menurut kalian? Apakah orang tua? Apakah memang teman? Paling berpengaruh besar siapa sih? Mungkin nanti ini jadi inspirasi buat teman-teman yang lain sih. Kalau Dari Yolanda. dari Aku. Aha. Kalau aku, diri aku sendiri, aku udah harus bisa masuk PTN nih biar nggak bebanin orang tua juga. Iya. Gitu. Terus katanya kalau misalkan universitasnya negeri, kerjanya kan lebih gampang gitu Amang, dipandang sama Oh gitu ya. pekerjaan. Tapi nggak menutup kemungkinan yang swasta kecil, tergantung pribadinya sendiri sih. Oke. Nah, kalau Serina? motivasinya itu dari diri sendiri, kayak cari tahu, terus ngeliat dengar-dengar katanya PTN biayanya lebih murah Mang, jadi kan biar nggak orang tua tuh nggak terbebani gitu. Pokoknya dari diri sendirilah motivasi utama. Oke, itu luar biasa. Motivasi dari diri sendiri. Nah, sebenarnya kan ini sekarang kita lagi situasi pandemi nih kan. Menurut kalian ada nggak sih yang perlu dipersiapkan lebih jauh lagi selama masa pandemi ini untuk masuk PTN? Pastinya lebih berat pandemi ini ya, Oke. karena Mang belajar harus sendiri, apa-apa sendiri. Nanya temen pun, kalaupun nanya pasti cuman paling dikasih jawaban gitu. Harus mengerti sendirilah.
harus lebih ekstra daripada yang bertatap muka sih. Gitu ya. Iyalah. Oke, mantap. Kalau Yolanda? Kalau aku cari referensi sih, kalau misalnya ada yang kurang dimengerti dari penjelasan guru, tanya. Kalau misalnya kan udah selesai nih kelasnya nih, tapi belum paham, aku cari Ya apalagi referensi. kelasnya online ya, Iya, agak online susah di ya. YouTube atau di Heeh, ebook gitu heeh. sih. Oke Dari ya. online Jadi gitu. kita harus rajin. Intinya Nyari sendiri sih. nyari sendiri, Iya, aktif mencari Iya. sendiri ya, iya. belajar sendiri. Oke, ini keren juga nih. Ini mungkin salah satu tipsnya. Jadi aktif, terutama di kondisi saat ini. Nah, ini kan waktu lu itu kan udah ujian nih, ujian PTN, lulus nih. Rasanya gimana sih? Bersyukur banget sih, Bang. Bersyukur banget ya. Bersyukur banget, Happy banget. bangga. Hah? Kok bisa kayak kaget itu lah, Mang. Kok aku bisa masuk PTN, sedangkan teman-teman yang rajin belum beruntung mungkin ya, Mang. Gitu Iya. sih. Tapi ada prosesnya yang panjang Iya, juga yang proses. di itu ya. Jadi oke, jadi kepuasan sendiri ya. Iya, kepuasan Kalau sendiri. Serina? Kalau aku kan ikut SBMPTN, gagal. Mm-mm. Terus ikut mandiri berapa kali ya? Ada dua atau tiga kali. Tiga kali mandiri itu gagal. Terus ikut stan juga gagal. Nah itu sebenarnya awalnya ngedown gitu kan, kayak kok temen-temen pada masuk PTN gitu, kok gua enggak, kenapa? Terus makin keras lagi, tapi pernah hampir jatuh gitu, kayak udahlah males belajar kayak gitu, buat apa, kayak untung-untungan aja lah gitu ya kan. Terus tes lagi dua kali tes, nah itu di UNJ sama di Undip, dan itu ternyata dua-duanya lolos itu di akhir-akhir ya kan. Itu senengnya bukan main sih, kayak happy, tapi jadinya bingung mau milih yang mana gitu. Oke. Jadinya kan kayak ih keren ya bisa dapet dua, orang-orang satu ya kan. Ya, ini menarik nih. Jadi Kak Serina tidak hanya sekali mencoba langsung lolos ya. Iya. Gagal. Jadi gagal tapi dia tidak patah semangat, tapi dia mencoba dan mencoba lagi. Itu tuh perlu juga jadi kalau teman-teman misalkan gagal sekali jangan langsung nyerah ya intinya ya, tapi harus berusaha lagi supaya lebih keras lagi supaya masuk. Jadi intinya tadi jangan pernah berhenti untuk mencoba dan belajar. Oke, itu tadi dari kalau saya tangkap tadi dari kakak-kakak tadi. Nah, eh, udah lulus. Nah, sekarang kondisinya gimana sih kalau di PTN sekarang kan belajarnya gimana? Yolanda gimana? Online pasti Ada kayak berbeda ya dengan itu beda ya? banget, Amang. Kayak misalnya nggak face to face, jadi kurang mengerti itu sih. Mm-mm. Terus Nah, cara nyikapinya gimana? tadi yang referensi Referensi YouTube, YouTube ya. ebook, artikel, terus tanya kakak tingkat, kayak kakak kelas tapi di universitas kakak tingkat. Tanya mereka yang lebih berpengalaman, lebih tahu ilmunya. Oke, ini juga tips buat belajar juga nih di perguruan tinggi nih kalau kalian masuk nih. Nah, Oke. kalau offline aku bikin rekaman gitu lah, Mang, kayak taruh HP, dosen jelasin, ntar pas di rumah aku dengerin balikan. Kalau online paling aku record kadang dari laptopnya itu sendiri, Oh, pakai gitu ya. akun yang resmi gitu. Iya, oke, sip, sip. Ini caranya bagus juga nih. Ini baru dicontoh nih untuk belajar nih. Oke, kalau Serina? Kalau aku ya kalau di online ini kadang susah mengerti, terus kadang kalau dosen lagi ngejelasin gitu Amang, akunya nggak dengerin dosen tapi belajar dulu sendiri, kayak harus mengerti karena nanti takut dosen nanya tiba-tiba. Iya, Jadi oke. jadi harus dipelajarin dulu kalau sebelum masuk. Dan itu cari referensi juga sama, kayak dari ebook, dari Google, dari YouTube, belajar sendiri. Pokoknya online ini sebenarnya berat banget sih. Dan juga kalau aku kan kadang males untuk nyatet atau ketinggalan ya, Mak. Itu pinjem catatan teman terus kita pelajarin, kalau enggak dari kakak tingkat pasti ada catatan dikasih. Iya, oke. Ini sebenarnya sangat menarik berbicara dengan mereka berdua nih cara belajarnya. Ini gayanya saya juga jadi banyak belajar juga sebenarnya. Tadi yang saya simpulkan tadi mereka harus aktif apa namanya mencari referensi sendiri. Oke, semangatnya terus pantang menyerah, jangan pernah takut untuk gagal. Ini tadi dari saya rangkum dari diskusi kita berdua ya. Nah, saya mau akhiri karena waktu kita terbatas. Ada nggak pesan untuk adik-adik yang mau masuk PTN? Dari Yolanda dulu mungkin. Aku jangan sampai nyerah gitu loh. Kalau misalkan PTS nggak lulus nih, PTN nggak lulus yang jalur SNM, kalian masih ada jalur SBM mandiri, dan itu lebih dikuatin lagi sih belajarnya, lebih dikerasin lagi, belajar sendiri. Ya, jadi jangan menyerah ya, Iya, belajar aktif, belajar mandiri ya. jangan sampai nunggu suruhan dulu baru belajar Oh, gitu. oke, itu Motivasi diri ya sendiri itu sih, perlu digarisbawahi, jangan sampai disuruh dulu baru mau iya. belajar ya. Malah beban ntar. Malah jadi beban. Iya. Betul sekali. Saya setuju tuh. Kalau Serena? Kalau aku sih sama, motivasi diri sendiri dulu. Sebelum belajar gue harus bisa dapet nih. Jadi akhirnya
dari motivasi diri sendiri itu kita bisa belajar dengan keikhlasan hati, terus juga semua materinya bisa masuk. Terus jangan pantang menyerah, kalau gagal sekali jangan takut besoknya takut gagal atau apa gitu. Karena PTN itu banyak jalannya. Iya, Gak cuma betul. satu, banyak ujiannya. Kalau kamu nggak masuk SNM, kalau nggak masuk SBM masih ada mandiri. Jadi jangan pantang menyerah. Oke. Terima kasih kakak berdua, Kak Yolanda, Sama. Kak Serina, sukses terus ya. Amin. Jadi mudah-mudahan diskusi kita menjadi berkat baru buat adik-adik kita yang mau masuk perguruan tinggi negeri. Oke, jemaat Tuhan yang terkasih, terutama khususnya remaja atau naposo yang akan masuk PTN, tuh tadi diskusi kita, jangan pernah menyerah karena jalannya pasti banyak. Ini kedua kakak kita ini sudah mengalami itu dan sudah sharing ke kalian semuanya. Jadi kiranya ini menjadi berkat baru, semangat terus, terutama dalam masa pandemi saat ini. Kiranya menjadi berkat dan semangat baru untuk motivasi kita untuk masuk perguruan tinggi negeri. Dan ingat, jangan pernah gagal. Tuhan memberkati, salam sehat selalu. Dadah. Dadah.